Jadi, membangun sarana bantu navigasi pelayaran itu nggak sembarangan loh, tentunya juga ada prosedur dan alur yang harus diikuti. Penasaran? Yuk simak podcast berikut ini. Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast tentunya dengan episode-episode yang gak kalah menarik. Dan hari ini kita punya episode spesial yaitu tentang alur pengajuan pembangunan SBNP yang mudah, transparan, dan juga akuntabel. Nah Sobat Menara tentunya saya juga gak sendirian, saya ditemani oleh ahlinya, which is yang mana beliau sudah bersama dengan saya, Sugeng Rauf. Selamat datang Bapak-Bapak. Ini ada dengan Pak Moses dari Kepala Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan juga ada Pak Arif Widodo yang juga selaku dari tim SBNP, dan ada Mas Catur. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat? Baik, Alhamdulillah. baik. Sepertinya udah makan siang sehat semua ini ya. Semangat juga tentunya. Baik, kita hari ini akan sharing-sharing seru dengan Sobat Menara yang ada di rumah, dan tentunya kalau boleh dibilang secara spesifik alur pengajuan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran ini juga menjadi bagian penting ya Pak ya, karena kita tahu banyak pengguna jasa di luar sana mungkin kadang masih ada yang salah, bingung, atau mungkin kebalik-balik alurnya gitu, atau bahkan prosesnya belum selesai tapi sudah mendirikan atau bahkan sudah dianggap selesai. Nah ini menjadi titik balik dari Sobat Menara yang ada di rumah untuk disimak dengan sesama. Mungkin nampaknya sederhana tapi alur ini perlu diperhatikan supaya nggak kebalik ataupun salah begitu. Baik Bapak. Nah kita langsung aja nih Pak ke poinnya. Kalau boleh dibilang nih Pak, kenapa sih kita kalau misal mau bangun dermaga atau TUKS itu sendiri, SBNP-nya itu harus lapor dan butuh rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi Tanjung Perak ini? Boleh dari Pak Moses? Terima kasih Gea atas waktu yang diberikan. Terkait kenapa sih tadi pertanyaan dari Mbak Gea harus melalui rekomendasi teknis. Pertama, kita harus mengetahui dulu permohonan terkait SBNP dari teman-teman stakeholder itu seperti apa. Jadi mereka, teman-teman itu bersurat dulu ke kita, mengirim surat permohonan terkait pengurusan SBNP. Di situ, di dalam surat itu dijelaskan oleh teman-teman stakeholder seperti apa keinginan dari suatu perusahaan, dan di situ juga harus tertera juga kontak personnya. Jadi setelah kita menerima surat, kita dapat disposisi dari kepala kantor, kita bisa menghubungi teman-teman stakeholder itu melalui kontak personnya. Kenapa sih harus ada kontak person? Supaya kita juga bisa berkomunikasi dengan koordinasi kepada teman-teman stakeholder untuk kelanjutan dari surat tersebut. Misalnya teman-teman itu bisa datang langsung ke kantor kita, Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak, untuk melakukan presentasi terkait kebutuhan SBNP-nya seperti apa, kondisi di sana seperti apa, kondisi di lapangannya, untuk kita melakukan nanti kelanjutannya seperti Fairlab. Bisa juga melalui Zoom. Kalau misalnya teman-teman stakeholder tidak bisa datang ke kantor kita bisa melalui Zoom ya. Melalui Zoom, bisa dijelaskan di Zoom seperti apa. Baru setelah ada presentasi, kita bisa menentukan SBNP-nya seperti apa yang akan dibutuhkan di sana melalui kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Seperti mungkin ada tambahan dari teman-teman SBNP. Baik, terkait apa yang dijelaskan Pak Moses, terutama untuk TUKS ya, memang alur dari pengajuan SBNP yaitu bersurat ya. Jadi teman-teman dari TUKS bersurat ke kami, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian ada kontak person yang
cantumkan di surat tersebut supaya kami bisa saling komunikasi terkait dengan administrasi atau kelengkapan teknis yang harus dipenuhi. Kemudian kita laksanakan verifikasi lapangan di tempat tersius TKS tersebut. Kemudian muncullah berita acara dari verifikasi lapangan tersebut. Sebenarnya terkait dengan kebutuhan SBNP yang ada di tersius TKS itu akan bisa kita tentukan setelah kita mengadakan verifikasi lapangan. Jadi nanti apa yang akan terpasang, SBNP apa yang akan terpasang di tersius TKS tersebut, ataukah rambu suar atau lampu pelabuhan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari sisi laut mungkin ada pelambung suar, warna apa atau kardinal, nanti itu kita tentukan setelah kita melakukan verifikasi lapangan, seperti itu. Mungkin dari Mas Catur bisa menambahkannya. Mungkin sedikit ini menarik ya Mbak. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Moses sama Pak Arief kaitannya dengan alur atau mungkin sekilas tentang SBNP seperti apa. Tapi sedikit pertanyaan, mungkin rekan-rekan belum tahu apa itu SBNP sebenarnya ya. Ya nggak sih? Kita bicara SBNP dulu, jadi ibarat begini. Kalau kita bicara SBNP kayak di darat, itu kan ada jalan. Ya nggak sih? Betul. Di darat ada jalan, kemudian ada rambu-rambunya, Ya. ada markanya. Nah, seperti halnya di laut. Di laut juga ada. Jadi di laut itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana kapal supaya bisa melintasi atau sampai ke tujuan itu dengan selamat dan aman, itu dipandu dengan SBNP. Kalau di darat itu familiar dengan istilah LLAJ, nah di laut itu dengan perambuan atau sarana bantu navigasi pelayaran, atau istilah internasionalnya kan Marine Aids to Navigation ya. Jadi itulah guidance-nya. Jadi seluruh dunia juga menggunakan itu. Jadi nanti ada batas sisi kanan kirinya, kemudian ketika ada bahaya terpencil apa penandaannya. Nah itu ketentuan di situ. Mungkin itu kurang lebih itu ya Mbak, sekilas Siap. sedikit informasi Menarik. terkait dengan SBNP. Baik, menarik banget nih Sobat Menara. Jadi tadi udah dijelasin kalau ternyata bukan hanya di jalan aja nih yang ada rambu-rambunya ya. Ternyata di laut yang mungkin kadang kita nggak lihat secara kasat mata, ternyata juga ada batasan-batasan khusus. Dan juga mungkin tadi disebutkan ada beberapa lampu atau titik-titik tertentu. Tentunya pemasangan lampu yang kelak itu bukan sembarangan gitu ya, itu sudah diperhitungkan dengan jelas. Nah, kalau boleh dibilang secara hitungan nih Pak, ada hitungan teknisnya sendiri itu seperti apa? Boleh? Kalau hitungan lampu memang kita ditentukan ya, ditentukan dengan ada namanya jarak tampak ya, jarak tampak. Jarak tampak, baik. Misalnya 10 nautical mile. Makanya gunanya kita ada fairlap di situ supaya kita tahu jarak di kiri kanannya itu seperti apa. Apakah sudah ada lampu yang terdekat di situ? Apakah juga sudah ada lampu pelabuhannya? Penambahan SBNP-nya berapa buah? Itu yang penting. Jadi supaya tidak menjadi kebingungan dari teman-teman kapal yang lewat. Jadi semakin banyak yang lampu itu malah berbahaya juga. Baik. Seperti itu. Menarik juga. Mungkin ada tambahan lagi. Terkait dengan regulasi, sebenarnya cerlang maupun periode itu memang sudah diatur di IALA. Kita mengikuti standar IALA. Kalau di kita sudah ada di PM 25 tahun 2011. Jadi memang semuanya terkait dengan pelambung suar, rambu suar, menara suar itu sudah diatur di PM tersebut terkait dengan periode gitu. Iya. Sama mungkin sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya ada faktor asas penting yang perlu kita perhatikan di SBNP, yaitu efektif, efisien. Karena itu juga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan efektivitas penggunaan SBNP-nya, kemudian dengan biayanya juga. Itu juga faktor penting yang kami pertimbangkan. Jadi nggak harus, misal ada satu terus UKS minta dipasang SBNP. Nah, kita pasang sebanyak mungkin, ya nggak juga seperti itu. Ada faktor-faktor tertentu yang tetap kita mengutamakan efektif efisien dari pemasangan SBNP tersebut. Menarik nih Sobat Menara. Tadi yang saya highlight dari Mas Catur, efektif dan efisien. Nah itu juga poin penting juga ya Mas ya. Kalau boleh dibilang, ngomong-ngomong soal efektif dan efisien sendiri, kita bisa tahu nih dari tadi
proses pengajuan itu sepertinya pasti punya prosedur ya Mas ya. Kalau kita boleh bilang nggak kebalik-balik atau mungkin ada yang kurang. Nah, gimana sih prosedurnya dalam mengajukan itu sendiri, terutama khususnya untuk pengguna jasa yang mungkin ingin melakukan proses pengajuan pada distrik navigasi Tanjung Perak ini? Seperti apa prosedurnya? Baik, terkait dengan prosedur yang harus dilakukan untuk pengurusan pembangunan SBNP di Tersis TUKS, yang pertama adalah Tersis TUKS menyampaikan surat permohonan ke kami, ke Distrik Navigasi Jepara kelas 1 Tanjung Perak, untuk dilakukan verifikasi lapangan terkait dengan pembangunan SBNP. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang tadi sudah disampaikan Pak Moses, bahwasanya Tersis TUKS mempresentasikan kondisi lapangan, kemudian perizinan-perizinannya, termasuk sisi administrasi dan teknis. Kemudian yang kedua, kita lakukan verifikasi lapangan. Dari verifikasi lapangan nanti muncullah berita acara. Nah, berita acara itu di situ kita menuliskan ya terkait dengan SBNP apa yang diperlukan di situ. Betul. Tapi belum spesifik. Berita acara. Kemudian selanjutnya adalah kita terbitkan rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis pembangunan SBNP yang dikeluarkan atau yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Navigasi di kelas 1 Tanjung Perak. Nah, sebenarnya nggak berhenti di situ Mbak Gea. Jadi rekomendasi teknis yang kami keluarkan ini adalah awal dari pengurusan selanjutnya, yaitu Tersis TUKS yang sudah menerima rekomendasi teknis melanjutkan pengurusan sertifikat pembangunan melalui e-licensing. Demikian. Jadi mereka melakukan secara mandiri melalui aplikasi e-licensing. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus di-upload di situ, termasuk salah satunya rekomendasi teknis tersebut. Kemudian kurang lebih 14 hari dari pengajuan rekomendasi teknis muncullah sertifikat pembangunan SBNP yang dikeluarkan oleh Direktorat Kenavigasian. Jadi terbit rekomendasi teknis, terbit izin sertifikat pembangunan SBNP yang diterbitkan oleh Direktorat Kenavigasian. Nah, setelah terbit sertifikat pembangunan, barulah boleh Tersis TUKS melakukan pembangunan. Jadi saat ini sangat banyak salah paham yang ada di Tersis TUKS. Setelah menerima rekomendasi teknis dari kita, mereka melakukan pembangunan. Nah, sebenarnya itu hal yang salah. Jadi rekomendasi teknis adalah salah satu syarat untuk mengajukan izin pembangunan SBNP melalui e-licensing. Seperti itu. Nah, apakah setelah menerima atau terbit sertifikat pembangunan SBNP baru boleh melakukan pembangunan SBNP? Ya, setelah menerima sertifikat pembangunan baru boleh melakukan pembangunan SBNP. Karena apa? Karena di situ ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Kalau ada Tersis TUKS yang belum menerima sertifikat pembangunan, kemudian dia melakukan pembangunan, takutnya apa yang dilakukan tuh nggak sesuai dengan sertifikat pembangunan, gitu. Jadi selama ini ada beberapa stakeholder ya Tersis TUKS yang kurang paham terkait hal tersebut. Makanya di sini kami jelaskan bahwasanya rekomendasi teknis itu adalah bukan izin untuk melakukan pembangunan, tapi setelah menerima terbit sertifikat pembangunan dari Direktorat Kenavigasian, barulah Tersis TUKS boleh melakukan pembangunan. Dan bukan hanya di situ, Mbak Gea. Kadang ada beberapa Tersis TUKS yang sudah berhenti begitu selesai dibangun SBNP-nya, tapi dia nggak melakukan proses selanjutnya. Di sertifikat pembangunan itu juga sudah dijelaskan bahwasanya 1 bulan setelah selesai melaksanakan pembangunan, Tersis TUKS bersurat ke Direktorat Kenavigasian untuk dilakukan
verifikasi lapangan untuk penomoran DSI dan dimapelkan. Demikian Mbak Gea. Luar biasa, ini berarti komplit banget ya, dan prosedurnya ini benar-benar jelas dari awal sampai akhir. Tentunya jangan sampai kebalik atau stop di prosedur yang memang mungkin belum sampai selesai gitu, karena ini penting sekali, atau bahkan baru dapat surat awal hendak untuk didaftarkan ke lisensinya tadi sudah mulai membangun, itu benar-benar tetot salah gitu ya, atau mungkin kurang tepat, sehingga rekan-rekan atau pengguna jasa Sobat Menara di rumah harus sesuai gitu ya Pak ya, dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Tentunya kami di Sri Navigasi akan dengan senang hati membantu pengguna jasa yang datang ke kami. Baik, kalau tadi disebutin nih, kita akan langsung in touch dengan pengguna jasa. Kira-kira tim juga akan datang langsung ke lokasi atau seperti apa nih Pak? Jadi Biasanya. saya menambahkan sedikit ya dari tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arief terkait sertifikat. Jadi terkait pembangunan itu kita juga nggak bisa sembarangan membangun. Jadi apa yang ada di dalam sertifikat itu yang harus kita bangun sesuai dengan yang sudah ditentukan. Siap. Tidak nggak sembarangan semau kita itu nggak bisa. Dan setelah membangun itu pun kita teman-teman dari stakeholder itu juga harus tetap melaporkan ke kita juga sebagai pengawasnya kan. Jadi tetap baik. sambil membangun mereka juga melaporkan ke kita sampai di mana sih pembangunannya, sudah jadi atau belum, sudah selesai atau belum, karena di situ ada titik-titik koordinat yang tidak boleh diabaikan juga terkait bentuknya, tingginya, semuanya sudah sesuai di sertifikat itu Mbak Gea. Baik. Boleh, mungkin Mas Catur ada tambahan lagi? Wah, ini sudah lengkap sih, sudah lengkap ya, baik. Berarti- Mungkin ini Mbak, sedikit menjelaskan ke teknis ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan sama Pak Arief sama Pak Moses, tempat saya sedikit ketika kita verifikasi lapangan. Di sini kami juga tidak henti-hentinya untuk edukasi juga kaitannya dengan prosedur ini. Jadi ketika verifikasi lapangan kami biasanya dibagi ke 3 tahap. Yang pertama itu rapat pendahuluan, yang kedua itu kegiatan verifikasi lapangannya, kemudian yang ketiga itu rapat akhir sekaligus dengan pembahasan berita acara. Apa itu rapat pendahuluan? Di rapat pendahuluan ini kami diskus kembali kaitannya dengan maksud dan tujuannya. Jadi walaupun sebelumnya mereka sudah memberikan kajian, sudah menyampaikan perencanaan dari pembangunan SBMP tersebut, tapi tetap kami sampaikan flowchart-nya seperti apa. Ini alur izinnya yang tadi disampaikan Pak Arief, kami ingatkan kembali. Dari timeline-nya, berapa lama segala macam kami sampaikan, baik dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, kami sampaikan kembali. Dan kami tekankan lagi, Rekomtek ini adalah salah satu persyaratan administratif untuk penerbitan sertifikat pembangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini Sekyu ke Direktur Kenavigasian. Jadi bukan berhenti di sini. Jadi tetap kami highlight itu, kami tekankan di situ. Jadi jangan sampai miskom di sini. Nah, setelah itu jelaskan juga kami memberi edukasi. Apa itu SBNP? Kenapa sih kita harus pasang SBNP? Jenis SBNP itu apa aja? Terus perbedaannya apa sih antara SBNP? Nah, itu di awal kami sampaikan sebagai edukasi juga. Bahasanya ini loh manfaatnya. Apa sih manfaatnya Bapak Ibu atau pemilik TERS atau KS masang SBNP? Apa sih urgensinya? Apa sih manfaatnya? Jadi kami bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar memenuhi komitmen sesuai dengan peraturan untuk pemenuhan komitmen berbasis resiko ya, kan ada ketentuan bahwasanya TERS atau KS wajib memelihara SBNP, alur pelayaran, memasang AIS dan segala macam. Di situ kan ada kriterianya. Jadi di sini bukan hanya memenuhi ketentuan saja, tapi kami memberi edukasi urgensinya apa, kemudian keuntungan yang pemilik TERS KS ini dapati dari memasang SBNP itu apa sebenarnya. Nah, itu kami jelaskan. Kemudian clear kita ke lapangan untuk memastikan dari perencanaan tadi sesuai atau tidak, dimungkinkan atau tidak, baik dari sisi kedalamannya, sisi dari visual di lapangannya, apakah ada obstruksi, ada hambatan atau tidak. Soalnya dari visual itu harus jelas. Jangan sampai kita pasang, misal contoh, kita pasang rambusuar pelabuhan di sini, ternyata terhalang oleh pohon di depannya segala macam. Itu kita hindari, jangan sampai SBNP yang kita pasang itu terhalang. Jadi harus clear.
Nah, setelah kita pastikan perencanaan tadi sudah sesuai, baru kita kembali ke lapangan untuk pembahasan. Kita hasil di lapangan seperti ini, kita cross check dari perencanaan Bapak Ibu yang dimohonkan itu seperti ini. Setelah kita ke lapangan dapat hasil seperti ini, dimungkinkan atau tidak. Jika tidak, ada referensi alternatif di sini. Misal bisa jadi yang dimohonkan tadinya rencana mereka ada 2 SBNP yang mau dipasang. Hasil evaluasi di lapangan bisa penambahan, bisa juga pengurangan. Kemudian kita kembali ke asas efektif tadi. Jadi urgensinya di mana, critical area-nya di mana. Ya, itu yang kita pasang. Nah, setelah selesai disepakati bersama, nah barulah kita buat berita acara lapangan. Dasar berita acara lapangan itulah untuk dasar penerbitan Rekomtek. Begitu, mungkin itu sekilas penambahannya, Wijin. Baik, menarik sekali nih. Jadi udah dijelasin jelas banget dan mendetail sekali Sobat Menara. Jangan sampai salah prosedur atau mungkin kebalik-balik. Nah, kalau boleh dibilang nih, ada pesan tambahan nggak Pak untuk pengguna jasanya sendiri nih? Kadang kan memang ada kendala atau seperti apa. Mungkin nextnya supaya tidak terulang, ada pesan khusus untuk pengguna jasa yang ada di rumah, khususnya Sobat Menara yang menyaksikan. Kalau dari saya sih sesuai dengan PM 25 tahun 2011. Jadi teman-teman stakeholder itu bukan hanya mempunyai saja, tetapi merawat dan memperbaiki terkait SBNP yang telah ada di tempat teman-teman stakeholder dan melaporkan setiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, CQ, Distrik Navigasi, tipe A kelas 1 Surabaya. Jadi melaporkan ke pusat, juga kita dikasih tembusan supaya kita juga tahu terkait keadaan dan kondisi SBNP yang ada di Terus dan TUKS, posisi setiap bulannya, apakah dia padam ataukah tetap terawat dengan baik. Kalau di laporan bulanannya sekiranya ada yang padam, nanti kita akan bersurat untuk segera merawat dan memperbaiki SBNP tersebut supaya bisa menjadi alat keselamatan pelayaran. Mungkin ada tambahan Mungkin ada pesan dari khusus teman-teman. Pak Arief? Saya kira apa yang disampaikan Pak Moses ini juga cukup lengkap Pak ya. Memang tugas dan tanggung jawab pemilik SBNP adalah merawat, menjaga keandalan dan melaporkan setiap bulannya ke Direktorat Kenavigasian yang ditembuskan ke Divisi Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Jadi nanti di situ kita sebagai fungsi pengawas SBNP di wilayah kerja di navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak, kita akan memberikan saran masukan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi teman-teman di lapangan. Misalnya ada kesulitan terkait dengan penyetelan periode, kemudian mungkin ada perawatan SBNP yang kurang tepat, itu bisa disampaikan ke kami. Jadi itu tadi kita kembali ke awal yang disampaikan Pak Moses dan Mas Catur, bahwasanya memang harus ada kontak person itu Mbak, yang penting Mbak Gia, supaya komunikasi ini kita dengan stakeholder tetap terjaga. Seperti itu aja. Ya, Pak Arief. Kalau mungkin Mas Catur ini terakhir tadi sudah di-highlight untuk tetap merawat, kemudian kontak personnya gitu ya untuk pengguna jasa atau Sobat Menara di rumah. Kalau dari Mas Catur? Sedikit menambahkan tentang kontak person. Jadi, tapi gini, jangan khawatir, jangan takut. Biasanya kan orang ngurus itu, wah ini kalau ngurus begini tuh pasti berbelit lah, atau dipersulit lah, atau mungkin, aduh biayanya gimana sih segala macam. Jangan khawatir. Di kantor kami memang pure basicnya untuk melayani. Jadi kami tidak memungut biaya apapun dalam hal pengurusan ini. Di sisi lain, kami merasa ada kepuasan tersendiri jika salah satu proses perizinan bisa diterbitkan goal sampai ke penurunan DSI. Ada satu contoh begini, sebelumnya kami banyak beberapa tes UKS berkendala ketika ngurus SBNP ditolak, ketika penyampaian di e-licensing bermasalah ditolak. Dan dengan adanya kontak person tadi yang sampaikan Pak Arief,
kami pasti menanyakan follow up kembali. Mohon izin Bapak Ibu, kaitannya dengan proses ini sudah sampai di mana? Ada kendala apa segala macam. Nah, biasanya nanti di e-licensing itu ketika ditolak, itu ada notifikasi di email. Nah, ketika cek, dan itu diketahui apa kekurangannya. Dengan kontak person tadi kita follow up lagi. Nah, kan komunikasi terbuka. Nah, pemohon menyampaikan, Pak, ini kami ditolak karena ada kekurangan dokumen ini. Nah, salah satu pelayanan kami bantu. Baik, apa kendalanya di mana? Terus, oh ya kayak misal contoh, ini Pak, ini harusnya diplot di peta laut Indonesia. Baik, tertera koordinat geografis di peta laut Indonesia. Nah, baik, kami bantu plotkan, kami kirim kembali. Bapak Ibu izin ini kaitan kekurangan dokumen, mohon bisa direvisi, dikembalikan, diperbaiki, bisa diupload kembali dokumennya. Jadi itu kita kembalikan lagi ke pemilik akun, suruh diperbaiki. Nah, nanti setelah selesai sertifikatnya terbit, di-share ke kami. Nah, kami juga ada rekapan. Kami rekap berapa rekomtek yang diterbitkan, kemudian berapa rekomtek yang sudah selesai sertifikat pembangunannya, berapa juga yang sudah selesai dibangun, berapa yang sudah DSI, dan proses sampai di mana kami rekap. Itu salah satu monitoring dari kami, dan itu target kami setidaknya dari sekian permohonan setidaknya harus clear sekian yang sudah terbit SBNP-nya dan sekian harus sudah ada DSI-nya. Jadi controlling juga di mana, oh ya, SBNP yang sudah terbangun sekian. Jadi total aset SBNP non DJPL yang harus kita awasi itu ada totalnya sekian. Nah, itu salah satu jadi bentuk tanggung jawab kami dari sisi pengawasan di sini, begitu. Luar biasa. Jadi ada kepuasan tersendiri begitu ya ketika kita bisa menyelesaikan dari yang awal sampai akhir. Nah, Sobat Menara, itu tadi pencerahan dari Pak Moses, Pak Arief dan juga Mas Catur tentang bagaimana alur pengajuan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran. Ini sangat bermanfaat dan juga wajib diikuti dengan baik dan benar. Tapi jangan khawatir kalau Sobat Menara di rumah mungkin masih ada yang bingung atau mungkin galau mau kontak kemana, bisa langsung hubungi hotline di bawah ini. Nanti kami akan sertakan kontak dan Sobat Menara yang ada di rumah bisa langsung kontak. Tentunya ini menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Ikutin terus sosial media kita dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir. Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siap, laksanakan.